Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Bu Ratu akan membahas pembelajaran tematis PB1 subtema 2. Nah, kenapa hari ini Bu Ratu memberikan rekaman video PPT? Biasanya kan Zoom, karena ada beberapa agenda yang memang harus kita laksanakan di tim kelas, yaitu agenda pertemuan orang tua murid dengan manajemen sekolah dan guru kelas. Nah, hari ini Bu Ratu akan membahas tentang pembelajaran tematis PB1 dan PB1 dari subtema 2. Yang akan pertama kita bahas itu tentang pembelajaran IPA. Nah, pembelajaran IPA kita mulai dengan perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan ya. Nah, dari gambar yang Bu Ratu klik merah ini nih ya, tanda merah ini, antum pasti sudah tahu. Ini adalah beberapa bentuk hewan eksotis. Hewan eksotis ini biasanya hewan-hewan yang dilindungi ya. Dan hewan ini bukan merupakan hewan untuk dimakan atau sebagai bahan makanan yang kita ambil manfaatnya, bukan. Tapi hewan ini merupakan hewan eksotis yang memang dijaga dan dilindungi oleh negara dan hukum juga. Nah, ini ada burung, ini ada badak bercula satu, ada orang hutan, ada komodo, bukan kodomo ya. Ini apa sih namanya, Bu Ratu lupa ini nih. Kayak burung hantu tapi bukan, tupai, harimau. Nah, ini merupakan hewan eksotis ya. Hewan eksotis ini dilindungi. Selanjutnya ini beberapa kelompok hewan ternak. Hewan ternak ini bisa kita manfaatkan dengan mengambil dagingnya, seperti sapi, diambil dagingnya, susunya, dan semuanya bisa kita manfaatkan ya. Dari mulai tulangnya juga bisa kita manfaatkan buat bikin sop. Nah, selanjutnya ada ayam bisa dagingnya juga bisa, telurnya juga, menghasilkan telur juga kan bisa. Apalagi kambing juga sama, domba juga kan bisa dimanfaatkan ya, bulunya itu sebagai nah, perbandingan hewan eksotis dan hewan ternak. Ada beberapa perbandingan hewan eksotis nih, yaitu kan sudah Bu Ratu bahas nih ya. Perbandingannya yaitu kalau hewan eksotis itu dilindungi oleh masyarakat, dilindungi oleh negara juga atau pemerintah. Dan hewan eksotis ini tidak boleh dibunuh secara sembarangan atau diburu dengan sembarangan ya, itu bisa melanggar hukum juga. Nah, hewan eksotis ini tidak bisa dimanfaatkan untuk sebagai bahan makanan, sedangkan hewan ternak ini bebas untuk diburu ya. Dan hewan ternak ini bisa kita manfaatkan hasilnya, seperti sapi dagingnya, kerbau daging, ayam dagingnya juga bisa, telurnya juga, bebek juga sama, dan kambing ini bisa kita manfaatkan hasilnya ya untuk kita makan. Oke, itu perbandingannya antara hewan eksotis dan hewan ternak ya. Jadi hewan eksotis ini dilindungi oleh negara dan tidak boleh sembarangan diburu. Sedangkan hewan ternak ini bisa kita ambil manfaatnya seperti hasil-hasilnya. Oke. Selanjutnya setelah kita bahas pembelajaran IPA, kita akan bahas pembelajaran IPS ya. Nah, pembelajaran IPS kita akan membahas tentang manfaat sumber daya alam. Manusia memanfaatkan hampir semua jenis hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal demikian menjadi hewan sebagai sumber daya alam hayati. Namun menurut antum, kupu-kupu termasuk sumber daya alam apa enggak nih ya? Sebelumnya kenapa Bu Ratu nggak bahas tentang kupu-kupu yang sudah ada di pembelajaran sebelumnya, sebelum ini ya?
Tapi Bu Ratu karena waktunya sempit, jadi Bu Ratu hanya membahas beberapa hal yang penting. Nah, menurut antum, apakah kupu-kupu itu termasuk sumber daya alam? Coba jelaskan. Nah, menurut Bu Ratu, kupu-kupu juga termasuk sumber daya alam. Kenapa? Karena dari kupu-kupu itu kita bisa memanfaatkan segala macam. Antum bisa lihat, Bu Ratu nggak bisa bahas secara rinci. Antum bisa lihat sebelum pembelajaran ini ada di pembelajaran 1 ya tentang kupu-kupu. Bu Ratu hanya membahas secara nggak terlalu terperinci gitu tuh, karena materinya lebih menjorok ke sini ya. Nah, jenis sumber daya alam itu dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup seperti ikan, sapi, dan ayam. Sedangkan sumber daya alam non hayati berasal dari benda mati seperti air, udara, dan tanah. Nah, contoh sumber daya alam hayati dari jenis hewan sebagai berikut ini. Nah, ada beberapa contoh jenis sumber daya alam hayati, yaitu kerbau dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan petani seperti membajak sawah. Kuda digunakan sebagai alat transportasi seperti delman. Kuda bisa dimanfaatkan untuk alat transportasi ya, kerbau sebagai sebagai alat untuk membajak sawah, dan ayam digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging dan telurnya. Nah, kebutuhan susu dapat terpenuhi dengan sapi. Coba bayangin kalau kita nggak ada sapi, pasti kita nggak minum susu sapi ya. Nah, tapi ada juga sih susu kambing, cuma menurut Bu Ratu sih susu kambing dan susu sapi itu lebih enak susu sapi ya. Tapi mungkin khasiatnya lebih ke susu kambing bagusnya sih. Nah, sumber daya alam hayati berasal dari hewan fauna dan tumbuhan flora. Memiliki manfaat sebagai berikut ini. Manfaat di bidang ekonomi seperti tuna, udang, cumi-cumi, serta ukiran dan mabel dari kayu yang diekspor ke luar negeri sehingga menambahkan devisa negara. Nah, ini loh fungsi dari sumber daya alam hayati itu. Nah, seterusnya ada manfaat dari bidang lingkungannya seperti keberadaan hutan yang dapat mengurangi pemanasan global karena mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Kok bisa sih Bu berubah karbon dioksida menjadi oksigen? Ya, karena di dalam hutan itu banyak sekali pohon-pohonan yang akan menghasilkan oksigen. Karena proses fotosintesis juga memerlukan karbon dioksida yang akan merubah menjadi oksigen dengan hasil proses fotosintesis. Nah, selanjutnya 3, manfaat di bidang wisata seperti hutan dan terumbu karang di laut. Nah, biasanya di pantai-pantai itu ada beberapa tempat wisata yang memang terumbu karangnya masih bagus, itu bisa dijadikan tempat wisata ya. Selanjutnya, manfaat di bidang makanan seperti sayuran dan hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi. Banyak sekali ya manfaat yang kita terima dari sayuran dan hewan-hewan tersebut yang merupakan sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, non hayati ini kan seperti air, udara, dan tanah. Ini kan memang sudah jelas manfaatnya untuk kita ya. Nah, dari nama hewan tersebut Bu Ratu bisa simpulkan cumi-cumi bisa menambah devisa negara. Kenapa bisa menambah devisa negara? Karena kita bisa mengekspor cumi-cumi ke luar negeri. Nah, kerbau bisa membajak sawah, juga bisa diambil dagingnya ya. Terumbu karang bisa sebagai objek wisata. Sapi diambil kebutuhan susunya dan dagingnya juga. Kayu juga bisa menjadi hasil ukir ya, atau mengukir. Nah, begitulah penjelasan dari Bu Ratu, beberapa yang harus Bu Ratu jelaskan. Untuk tugas selanjutnya, antum diberi tugas untuk merangkum apa yang Bu Ratu jelaskan tadi ya. Nah, antum rangkum di buku tulis, setelah itu difoto, silakan antum upload di Google Form yang Bu Ratu share nanti sekaligus dengan video rekaman ini. Semoga apa yang Bu Ratu berikan bermanfaat untuk antum,
Kurang lebihnya Bu Roti mohon maaf bila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.